Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul antigen, yaitu yang beranggotakan Dwi Sartika Permatasari Adinata, Sylvia Adriansyih, Nuriski yaitu saya sendiri, dan Putri Amelia. Baiklah, saya akan membacakan pengertian dari antigen. Antigen adalah suatu substansi yang mampu merangsang terbentuknya respon imun yang dapat dideteksi, baik respon imun seluler, respon imun humoral, atau kedua-duanya. Karena sifatnya itu, antigen disebut juga sebagai imunogen. Antigen meliputi molekul yang dimiliki virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing parasit. Molekul antigenik juga ditemukan pada permukaan zat-zat asing seperti serbuk sari dan jaringan yang dicangkokkan. Sel B dan sel T terspesialisasi bagi jenis antigen yang berlainan dan melakukan aktivitas pertahanan yang berbeda namun saling melengkapi. Baiklah, selanjutnya antigen dapat ditemukan di permukaan seluruh sel, tetapi dalam keadaan normal, sistem kekebalan seseorang tidak bereaksi terhadap selnya sendiri, sehingga dapat dikatakan antigen merupakan sebuah zat yang menstimulasi tanggapan imun, terutama dalam produksi antibodi. Antigen biasanya seperti protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya. Permukaan bakteri yang mengandung banyak protein dan polisakarida yang bersifat antigen, sehingga antigen bisa merupakan bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, dan racun. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi antigen. Struktur antigen terbagi menjadi dua, yaitu imunogen dan hapten. Imunogen sendiri adalah merupakan molekul besar dari sebuah antigen yang mempunyai sifat sebagai molekul pembawa sebab mengangkut hapten dari suatu antigen. Imunogen juga dapat dikatakan antibodi yang memacu pembentukan imunogenik. Hapten sendiri adalah merupakan molekul kecil yang memiliki kandungan molekul karier yang diikat dengan imunogen. Namun hapten ini tidak dapat memacu produksi antibodi. Hal ini dapat terjadi bila mana tidak berikatan dengan molekul besar yang biasa disebut sebagai molekul non-imunogenik. Seperti halnya pada gambar, yaitu hapten yang berikatan dengan imunogen atau molekul pembawanya yang membentuk imunogenik atau antibodi. Fungsi antigen. Fungsi antigen dapat digunakan setelah memaparkan suatu molekul yang dapat dimanfaatkan dalam memacu proses dari respon imun. Fungsi ini biasa disebut dengan imunogen. Kemudian digunakan sebagai cara agar bisa memperlihatkan suatu molekul yang dapat melakukan reaksi dengan antibodi atau sel T yang telah melalui proses desensitasi. Epitop atau biasa disebut determinan merupakan bagian dari antigen yang memiliki fungsi agar bisa mengenalkan pada saat proses pembentukan antibodi. Paratop adalah suatu bagian dari antibodi yang bisa membantu melakukan pengikatan terhadap epitop. Klasifikasi antigen. Pembagian antigen menurut spesifisitas. Ada 5. Yang pertama yaitu heteroantigen, yaitu antigen yang terdapat pada jaringan dari spesies yang berbeda. Yang kedua, cyanoantigen, yaitu antigen yang hanya dimiliki spesies tertentu. Yang ketiga, alloantigen, yaitu antigen yang spesifik untuk individu dalam satu spesies. Yang keempat, ada antigen organ spesifik, yaitu antigen yang dimiliki organ yang sama dari spesies yang berbeda. Yang kelima, ada autoantigen, yaitu antigen yang dimiliki oleh alat tubuh sendiri. Lalu ada pembagian antigen menurut epitopnya. Ada 4, yaitu unideterminan univalen, 2 unideterminan multivalen, yang ketiga multideterminan univalen, yang keempat multideterminan multivalen. Selanjutnya ada pembagian antigen menurut ketergantungan terhadap sel T. Yaitu yang pertama, T-dependent, yaitu antigen yang memerlukan
pengenalan oleh sel T dan sel B untuk dapat menimbulkan respon antibodi. Yang kedua, T independen, yaitu antigen yang dapat merangsang sel B tanpa bantuan sel T untuk membentuk antibodi. Pembagian antigen menurut sifat kimiawi. Yang pertama ada hidrat arang atau polisakarida. Hidrat arang pada umumnya imunogenik. Glikoprotein dapat menimbulkan respon imun, terutama pembentukan antibodi. Respon imun yang ditimbulkan golongan darah ABO mempunyai sifat antigen dan spesifisitas imun yang berasal dari polisakarida pada permukaan sel darah merah. Yang kedua, lipid. Lipid biasanya tidak imunogenik, tetapi menjadi imunogenik bila diikat oleh protein karier. Lipid dianggap sebagai hapten. Sebagai contoh adalah sphingolipid. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvie Adriansyah. 3. Asam nukleat. Asam nukleat tidak imunogenik, tetapi menjadi imunogenik bila diikat oleh protein carrier. DNA dalam bentuk heliksnya biasanya tidak imunogenik. Respon imun terhadap DNA terjadi pada penderita dengan SLE. 4. Protein. Kebanyakan protein adalah imunogenik dan pada umumnya multideterminan univalen. Mekanisme antigen. Di dalam lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali substansi bermolekul kecil yang bisa atau dapat masuk ke dalam tubuh. Substansi kecil tersebut dapat menjadi antigen jika dia melekat di protein tubuh kita. Substansi kecil yang bisa dan dapat berubah menjadi antigen tersebut dikenal dengan sebutan hapten. Substansi tersebut kemudian lolos dari barrier respon non-spesifik, yakni eksternal atau juga internal. Setelah itu, substansi tersebut kemudian masuk serta berikatan dengan sel limfosit B yang kemudian akan mensintesis pada pembentukan antibodi. Antigen yang masuk ke dalam tubuh tersebut kemudian akan berikatan dengan reseptor sel limfosit B atau sel B. Pengikatan tersebut kemudian menyebabkan sel limfosit B tersebut berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma tersebut kemudian akan membentuk suatu antibodi yang mampu untuk berikatan dengan antigen yang kemudian merangsang pembentukan antibodi itu sendiri. Karakteristik antigen. 1. Ukuran. Antigen lengkap atau imunogen biasanya mempunyai berat molekul yang besar, tetapi molekul kecil dapat bergabung dengan protein inang sehingga dapat bersifat imunogen dengan membentuk kompleks molekul kecil dan protein inang. 2. Bentuk. Bentuk determinan sangat penting sebagai komponen utama, seperti DNP dalam DNP L-lisin yang memberi bentuk molekul yang tidak dapat ditemukan dalam homolog primer. Kopolimer dari 2 asam amino bersifat imunogenik untuk beberapa spesies, yang mana polimer dari 3 atau 4 asam amino yang merupakan syarat yang penting untuk spesies lain. Lokasi dari struktur dalam determinan juga sangat penting. 3. Rigiditas. Gelatin yang mempunyai berat molekul yang sangat besar, hampir semuanya non-imunogenik. Kespesifitasnya dari produksi antigen secara langsung diangkut ke gelatin. 4. Lokasi determinan. Bagian protein yang terdenaturasi mengindikasikan determinan antigen yang penting yang dapat dimasukkan oleh molekul besar. 5. Struktur tersier. Struktur tersier dari protein atau spatial folding penting dalam mendeterminasi kespesifikan dari respon suatu antibodi. Produksi antibodi rantai A dari insulin tidak bereaksi dengan molekul alami. Reduksi dan reoksidasi dari ribonuklease di bawah kondisi kontrol diproduksi dari campuran molekul protein yang berbeda hanya dalam struktur 3 dimensi. Jika katabolisme terjadi, struktur tersier dari imunogen akan dihancurkan. Baiklah, saya Dwi Sartika akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sylvie Adriansyah yang selanjutnya tentang interaksi antigen dan antibodi. Jadi interaksi antigen dan antibodi ada 3 tingkat. Yang pertama tingkat primer, yang kedua tingkat sekunder, yang ketiga tingkat tersier. Untuk yang tingkat primer, saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi pada situs identik yang kecil itu dinamakan epitop.
Untuk tingkat sekunder ada 5 jenis. Yang pertama, netralisasi, aglutinasi, presipitasi, fagositosis, dan sitotoksis. Untuk netralisasi, jika antibodi secara fisik dapat menghalangi sebagian antigen, menimbulkan efek yang merugikan. Contohnya, dengan mengikat toksin bakteri, antibodi mencegah zat kimia tersebut berinteraksi dengan sel yang rentan. Yang kedua, aglutinasi. Jika sel-sel asing yang masuk, misalnya bakteri ataupun transfusi darah yang tidak cocok berikatan bersama-sama membentuk gumpalan. Yang ketiga, presipitasi. Jika kompleks antigen antibodi yang terbentuk berukuran terlalu besar sehingga tidak dapat bertahan dalam larutan dan akhirnya mengendap. Yang keempat, fagositosis. Jika bagian ekor antibodi yang berikatan dengan antigen mampu mengikat reseptor fagosit sehingga memudahkan fagositosis si korban yang mengandung antigen tersebut. Yang kelima, sitotoksis, yaitu saat pengikatan antibodi ke antigen yang juga menginduksi serangan sel pembawa antigen oleh killer cell. Yang ketiga yaitu tingkat tersier. Tingkat tersier ini mulai munculnya tanda-tanda biologi dari interaksi antigen atau antibodi yang dapat berguna ataupun merusak bagi penderitanya. Yang dapat berguna yaitu contohnya aglutinasi bakteri, lisis bakteri, imunitas mikroba, dan lain-lain. Dan yang merusak bagi penderitanya yaitu seperti edema, reaksi sitolitik berat, dan defisiensi yang menyebabkan kerentanan terhadap infeksi. Selanjutnya yaitu kelainan yang disebabkan oleh antigen. Kelainan yang pertama yaitu alergi. Jadi suatu zat ataupun bahan yang masuk ke dalam tubuh tetapi sebenarnya bahan tersebut tidak berbahaya, tetapi karena adanya kesalahan dalam sistem pertahanan tubuh maka dikenal sebagai antigen. Jadi dampak perbuatan tersebut mengakibatkan tubuh menyerang bahan tersebut dengan mengeluarkan histamin dan senyawa lainnya sehingga timbullah gejala alergi. Bahan yang sering salah diartikan tubuh sebagai antigen itu seperti udang, kepiting, protein telur, ikan, kacang, dan lain-lainnya. Bahkan obat-obatan seperti amoxicillin, penisilin, metampiron itu dapat dianggap tubuh sebagai antigen. Yang kedua yaitu toksin ataupun racun. Senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tetanus itu juga bisa bekerja sebagai antigen. Senyawa tersebut dikenal sebagai racun tetanus. Jadi racun tersebut itu akan masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan kejang-kejang secara berkepanjangan. Yang ketiga yaitu transplantasi. Organ dicangkokkan misalnya seperti hati atau ginjal itu juga akan dapat bekerja sebagai antigen bagi tubuh penerima organ. Oleh karena itu, tubuh penerima kemudian akan menghasilkan antibodi terhadap organ tersebut serta merusaknya. Untuk mencegah hal tersebut, orang yang menerima cangkok organ haruslah minum obat penekan kekebalan tubuh seperti kortikosteroid. Yang keempat, bisa binatang. Jadi bisa binatang dari hewan seperti ular, lebah, kalajengking, lipan ataupun binatang lainnya itu dapat bereaksi sebagai antigen. Jadi antigen tersebut itu dapat mengakibatkan kerusakan sel-sel tubuh serta juga berakhir dengan kematian, khususnya apabila masuk ke tubuh itu dalam jumlah besar. Yang kelima yaitu infeksi kuman. Infeksi kuman baik itu virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh disebut sebagai antigen. Jadi tubuh akan berusaha untuk membunuh si kuman tersebut dengan segala macam jenis mekanisme. Contohnya itu seperti menaikkan suhu tubuh, melepaskan senyawa yang merusak kuman, serta juga membentuk antibodi. Seringkali si tubuh ini sukses untuk melenyapkan si kuman, akan tetapi kadang kuman tersebut mampu bertahan serta tetap ada untuk menginfeksi tubuh. Jadi pada kasus seperti ini dibutuhkan obat-obatan untuk membantu melenyapkan si kuman tersebut. Yang selanjutnya itu aplikasi pengetahuan mengenai antigen dalam bidang farmasi, yaitu seperti pembuatan vaksin. Nah, vaksin ada dua bentuk, yaitu vaksin bakteri dan vaksin virus. Vaksin bakteri contohnya itu DPT, HIB,
Neisseria meningitis, Polysaccharida pneumococcus, BCG, dan contoh vaksin virus itu seperti vaksin rubella, vaksin influenza, poliomyelitis yang ada dua bentuk yaitu vaksin Salk dan vaksin Sabin. Yang keempat hepatitis A dan B, kelima varicella, yang keenam rabies. Sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.